Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia diberikan kepada kita semua sehingga tugas makalah kami dapat diselesaikan. Salam dan salawat tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diutus ke muka bumi ini menjadi suri teladan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Satria, NIM 1925017, dan teman saya Nur Isma Adrianti, Nur Linda, dan Serli. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Administrasi Kurikulum dalam Pendidikan. Langsung saja. Ada apa yang melatar belakangi kami mengambil materi ini adalah makalah ini bertujuan untuk memberi informasi atau membantu manajemen sekolah agar mendapatkan mutu yang sesuai. Kurikulum adalah suatu sistem program pembelajaran untuk mencapai tujuan institusional pada lembaga pendidikan, di mana kurikulum juga berperan penting dalam mencapai pendidikan. Sumber atau referensi makalah ini bersumber dari buku dan jurnal di internet. Dan adapun rumusan masalah pada makalah ini adalah: pertama, apa pengertian dari administrasi kurikulum dalam pendidikan? Kedua, fungsi administrasi kurikulum dalam pendidikan. Ketiga, komponen-komponen administrasi kurikulum dalam pendidikan. Keempat, bagaimana proses administrasi kurikulum dalam pendidikan. Dan kelima, peran serta guru dalam administrasi kurikulum pendidikan. Sebelum kita membahas pengertian dari administrasi kurikulum dalam pendidikan, terlebih dahulu kita akan membahas tentang arti atau pengertian dari kurikulum itu sendiri. Kata kurikulum berasal dari bahasa Latin currere, yang berarti lapangan perlombaan lari. Kurikulum juga berasal dari kata kurikulum yang berarti rencana pembelajaran. Dan pengertian kurikulum menurut para ahli, yang pertama menurut J. Galen Silot. Menurut J. Galen Silot, kurikulum adalah sebuah perencanaan untuk memperbaiki seperangkat pembelajaran untuk seseorang agar menjadi terdidik. Kedua, menurut Albert Oliphant, kurikulum dalam program pendidikan dibagi menjadi 4 elemen, yaitu program belajar, kedua program pengalaman, ketiga program pelayanan, dan keempat kurikulum tersembunyi. Sedangkan menurut John M. Eccles dan Hasan Sadi, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dan beberapa ahli mengatakan juga kurikulum adalah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk mendapatkan ijazah. Dari beberapa pengertian kurikulum dari para ahli, tim penulis dapat menyimpulkan bahwa kurikulum adalah sebagai alat perencanaan dan pengaturan pendidikan di dalam terdapat isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke rumusan masalah pertama, yaitu apa pengertian dari administrasi kurikulum dalam pendidikan. Menurut para ahli, Ari Kunto pada tahun 1990, administrasi kurikulum adalah administrasi yang bertujuan untuk memaksimalkan keberhasilan kegiatan proses belajar mengajar yang berfokus
pada upaya peningkatan kualitas interaksi dalam proses belajar mengajar. Sedangkan menurut Gunawan, pada tahun 1996, administrasi kurikulum adalah semua proses kegiatan yang secara sengaja diupayakan dan direncanakan dengan sungguh-sungguh dengan melakukan pembinaan secara berkelanjutan. Dari beberapa pengertian di atas mengenai tentang pengertian kurikulum, administrasi kurikulum, tim penulis dapat menyimpulkan bahwa administrasi kurikulum sebenarnya merupakan pusat dari semua kegiatan di sekolah. Administrasi kurikulum meliputi semua kegiatan yang dapat melancarkan proses pembelajaran. Dalam hal ini, administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Administrasi kurikulum juga mencakup beberapa kegiatan pokok, yaitu: pertama, kegiatan yang berkaitan dengan tugas guru. Kedua, kegiatan berkaitan dengan tugas peserta didik. Dan ketiga, kegiatan yang berkaitan dengan seluruh sivitas akademik. Selanjutnya, kita akan masuk ke rumusan masalah yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serly, NIM 1925018. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Bagian B, fungsi administrasi kurikulum dan pendidikan. 1. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdayaan sumber maupun kemampuan kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. 2. Meningkatkan keadilan equity dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum. 3. Meningkatkan referensi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Kurikulum yang dikelola secara efektif dan memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. 4. Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar. 5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. 6. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat, khususnya dalam mengisi bahan ajaran atau sumber belajar perlu disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan pembangunan daerah setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlinda, NIM saya 1925015. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu C. Komponen kurikulum dalam lembaga pendidikan. Yang pertama, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan ini. Yang kedua, pengetahuan konode. Yang ketiga, metode dan cara-cara mengajar yang dipakai oleh guru-guru untuk mengajar dan memotivasi murid untuk membawa mereka ke arah dikehendaki oleh kurikulum. Yang keempat, metode dan cara penilaian yang dipergunakan dalam mengukur dan menilai kurikulum dan hasil proses pendidikan yang direncanakan kurikulum tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Isma Adrianti, Prodi PIAUD semester 4. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Bagian D. Proses administrasi kurikulum yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, perencanaan. Kedua, pengorganisasian.
yang ketiga pelaksanaan, dan yang keempat evaluasi dan pengendalian. Bagian E, peran guru dalam administrasi kurikulum. Yang pertama ada implementers, yakni guru berperan dalam mengaplikasikan kurikulum yang sedang digunakan. Yang kedua ada adapters, yakni guru berperan sebagai pelaksana dari kurikulum dan juga sebagai penyelaras kurikulum sesuai kebutuhan dari murid, situasi, dan kondisi. Yang ketiga ada developers, guru berperan dalam mendesain dan merancang kurikulum. Dan yang keempat ada research, peran guru sebagai peneliti dari kurikulum. Demikianlah pemaparan makalah kami yang berjudul Administrasi Kurikulum dalam Pendidikan, dan sebagai kesimpulan adalah administrasi kurikulum sebenarnya merupakan pusat dari semua kegiatan sekolah. Administrasi kurikulum meliputi semua kegiatan yang dapat melancarkan proses pembelajaran. Administrasi kurikulum juga mempunyai fungsi dan komponen-komponen yang di dalamnya. Dan administrasi kurikulum dalam pendidikan mempunyai proses pelaksanaan terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi atau pengendalian. Itulah hasil pemaparan kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, terutama bermanfaat juga untuk kami sebagai pemateri. Akhir kata, minallahi musta'an wa ilahi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.